Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di MPH Channel. Kita akan lihat di sini Tengku Kori. Mudah-mudahan beliau bisa menjadi pintu untuk kita semua, saling merangkul bukan memukul, saling cinta sesama umatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur. Kita lihat videonya, teman-teman, dari Habib Syaugi ya. Masya Allah kita sama sahabat. Alhamdulillah, Masya Allah kita sama sahabat baru kita Tengku Kori. Mudah-mudahan Allah kasih istiqomah, Allah Ta'ala terangi hati kita semua dengan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Gimana pesan-pesannya buat teman-teman di bulan Ramadan? Tentu. Baiklah, marilah teman-teman semua kita istiqamah beribadah di bulan suci Ramadan. Kuatkan iman dan Islam kita, jangan gampang terfitnah dengan segala fitnah yang ada. Ini adalah fitnah akhir zaman. Pandai-pandailah kita memahami agama supaya kita tidak mudah terlena dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Itu yang dapat. Masya Allah, mudah-mudahan barokah manfaat. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah semua di akhir zaman. Ya, jangan sibuk ngurusin orang, tapi kita sibuk ngurusin diri sendiri biar pada selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, teman-teman, pesannya. Masya Allah ya. Next. Enggak ada mas, enggak ada. Ada satu lagi yang Anda pasti terkejut. Iya. Habib Rizik. Oke. Habib Rizik kan dikenal begitu ganasnya. Iya. Itu bayangan orang. Tetapi kalau ketemu saya beda. Saya dirangkul. Saya disuruh main ke rumahnya. Saya pakai seperti ini, pakai blangkon, pakai kejawen. Dan beliau tahu kalau Anda... Saya tahu, saya kejawen. Nah, terus tamu-tamu lain datang. Waktunya sholat. Habib Rizik mengatakan pada saya, maaf Pak Permadi, kita mau sholat berjamaah. Saya tahu Pak Permadi nggak sholat. Tunggu di kamar pribadi saya. Pak Permadi ditemani salah satu santri saya. Sampai nanti selesai, kita undang lagi. Nah, kita ngobrol berdua sama santrinya. Setelah selesai sholat, saya dipanggil, diajak ngobrol lagi. Nggak ada masalah. Habib Rizik yang dikenal begitu fanatik, begitu radikal, begitu revolusioner, nggak ada masalah dengan kepercayaan. Begitu bengis. Bahkan ketika itu ada seorang mu'alaf, seorang perempuan Kristen umur 16 tahun masuk Islam. Dia dibawa oleh ulamanya menghadap Habib Rizik, minta keputusan Habib Rizik, bagaimana nasib anak ini. Habib Rizik mengatakan, saya perlu saksi-saksi untuk menyaksikan peristiwa ini. 1. Saksi perempuan, istri saya panggil. 2. Pak Permadi saya suruh menemani saya. Nah, ketika terjadi dialog, ulamanya mengatakan, Pak Habib, ini anak umur 16 menjadi Islam dari Kristen. Bagaimana enaknya? Sebelum saya memutuskan, saya minta istri saya. Istri menjawab, saya sama-sama perempuan. Tetapi saya juga istrinya Habib. Karena itu, saya persilahkan Habib saja yang memutuskan. Saya akan menerima. Nah, terus Habib minta, bagaimana Pak Permadi? Saya mengatakan, Beb, bagi saya umur 16 itu belum dewasa. Dia belum bisa memutuskan sendiri. Karena itu kalau dia menjadi Islam harus ada izin dari orang tuanya. Tidak bisa sendiri. Habib bisa membatalkan, bisa menerima, terserah Habib. Tetapi perempuan ini harus lapor kepada orang tuanya, boleh atau tidak. Minta izin, untuk berpindah agama. Apa keputusan Habib? Saya putuskan sesuai dengan saran Pak Permadi. Kembalikan anak ini ke orang tuanya, suruh minta izin atau tunggu sampai umur 17 baru datang ke sini. Loh, itu kan luar biasa sekali Habib Rizik yang dikenal begitu galak gitu ya. Tapi itu cuma menurut saya image saja. Yang sesungguhnya Habib Rizik adalah seorang doktor dengan disertasi Pancasila. Tidak ada orang yang bisa menjelaskan Pancasila sebaik Habib.
Dan saya disuruh masuk ke kamar pribadinya. Buku-buku Bung Karno itu penuh di kamar Habib. Jadi Habib adalah seorang Soekarnois. Islamnya nasionalis. Luar biasa teman-teman semua ya. Jadi nggak usah dianukan lagi lah mengenai Habib Rizik Syihab ya. Beliau seorang tokoh revolusioner yang sangat luar biasa yang menggaungkan revolusi akhlak supaya orang-orang berakhlak, tidak rakus dengan harta ya kan, tidak korupsi seperti itu teman-teman. Oke, next. Sekarang pembahasan kita yang mesti kita keluarin dalam zakat fitrah berapa? Itu yang mau kita bahas. Ketika kita bayar zakat fitrah, yang mesti kita keluarin dalam zakat fitrah berapa? Itu pertanyaannya. Dengerin ya, ini penting. Yang mesti dikeluarin adalah sa'un min kulli syakhsin. Yang mesti dikeluarin satu sa' per orang. Satu sa' per orang. Satu sa' itu kurang lebih 4 mud. Kalau sekarang versi kitab Takrirat disebutin kurang lebih 2,75 kilo. 2 kilo 75 ya. Satu ya, orang 2 kilo 75 on satu ya, orang. kalau mau hati-hati ihtiyaton jaga-jaga 3 kilo lempengin. Tinggal kilo. nanti dikonversi kalau pakai liternya berapa. Dilihat aja dibuka di Google 1 kilo tuh kalau beras berapa liter. Tinggal dikonversi. Saya sebutin kilo dah di sini. Karena kalau liter ada daerah yang pakai liter, ada daerah yang nggak pakai liter. Tapi kalau kilo rata-rata ada pakai kilo. Saya keliling ke berbagai daerah pakai kilo. Kalau di Jakarta kebanyakan liter ya. Liter Jakarta liter. Saya sebutin kilo, silahkan hitung sendiri, konversi sendiri. Buka di Google ketahuan cara konversinya. Ya, per orang keluarinnya 2 kilo 75 on. Itu yang wajib dikeluarin. Beb mau lebih boleh nggak Beb? Boleh, silahkan. Cuman memang sebagian ulama menganjurkan jaga-jaga, udah dah lempengin 3 kilo. Segala nambahin 2,5 on doang. Perhitungan banget. Ya. Iya. Yang dikeluarin apa Beb? Beras. Dia ghalib util balad, ya, hitungannya makanan pokok yang umum di sebuah tempat itu yang dikeluarin. Kalau kita di tempat kita ini makanan pokok apa? Beras, ya berarti kita keluarinnya beras. Iya. Kalau di Arab sebagian makanan pokoknya gandum, dibuat bikin roti apa segala macam, makanan pokoknya roti, gandum dan lain sebagainya, ya berarti gandum boleh. Kalau misalkan ada sebuah daerah itu tuh makanan pokoknya singkong misalkan, atau ubi jadi makanan pokok sehari-hari, ya berarti itu dipakai buat keluarin zakat fitrah. Pokoknya dia ghalib kutil balad, yang umumnya jadi makanan pokok di sebuah daerah, itu yang dikeluarkan dalam zakat fitrah. Jelas Pak? Masya Allah. Nanti buat pertanyaan Beb, kalau ngeluarinnya duit bagaimana Beb? Nah, nih timbul pertanyaan, kalau ngeluarinnya duit bagaimana Beb? Boleh apa kagak? Kalau madhab Syafi'i nggak sah. Kalau kita ngikutin madhab Syafi'i, yang kita anut, nggak sah keluarin zakat fitrah pakai duit. Karena zakat fitrah itu harus pakai beras. Kalau kita pakai beras, artinya pakai makanan pokok. Nggak bisa pakai duit zakat fitrah. Tapi memang di luar madhab Syafi'i, seperti madhab Imam Abu Hanifah, itu memperbolehkan ngeluarin zakat fitrah pakai duit. Cuman kadarnya beda. Jangan ngambil soal duitnya dari madhab Hanafi, tapi kadarnya ikutin Syafi'i, nggak begitu. Nah, di madhab Abu Hanifah kadarnya itu ngeluarin zakat fitrah kurang lebih kalau pakai kilo 3,5 kilo berasnya. Berarti duitnya bukan duit buat 2 kilo 75 on, duitnya duit 3,5 kilo kalau ngikutin madhab Abu Hanifah. Makanya nggak boleh nyomot-nyomot urusan bayar pakai duitnya, nggak ikut Abu Hanifah. Urusan timbangannya, kadar keluarinnya ikut Syafi'i, pengennya yang kecil. Nggak bisa, itu namanya talfiq, nyampur adukin madhab, nggak boleh. Kalau ente memang ngikutin pendapatnya madhab Abu Hanifah, ngeluarin pakai duit, ya silahkan. Tapi harus ngikutin kadar ukurannya madhab Abu Hanifah. Cuma mana yang lebih afdol Beb? Mau pakai duit apa pakai beras? Ya pakai beras lebih afdol. Karena pakai duit mukhtalafun fi, diperdebatkan keabsahannya sama ulama. Selama ada yang disepakati keabsahannya, ngapain pakai yang diperdebatkan keabsahannya? Apalagi ini mazhab Syafi'i dan Indonesia ini gampang beli beras, nggak susah. Ribet bener, sampai segitu ngototnya mengeluarkan pakai duit. Nah, jelas apa kagak? Bener Beb. Bener. Terus di masjid-masjid bagaimana Beb? Di musola-musola. Nah, timbul pertanyaan nih. Musola-musola kan kadang bikin pengumuman 5 zakat fitrah.
per orang sekian, misalkan 50.000. Nah maka disiasatin. Kalau disiasatin, bagaimana caranya kalau pengen tetap konsisten dengan mazhab Syafi'i ya? Disiasatin. Jangan kita 50.000 tuh kita bayarin sebagai zakat, bukan. Jadi panitia di masjid, di musola, dinyediain beras buat dijual. Nanti orang datang bawa duit 50.000, itu orang bukan bayar zakat datang, dia beli beras ke panitia. Beli beras 50.000, misalkan isinya 3 kilo. Nah udah terima berasnya, dia udah beli beras, udah terima beras, baru ini beras saya peruntukkan buat zakat fitrah. Berarti di zakatnya beras apa duit? Beras. Cuman panitia jadi perantara untuk nyediain beras. Simpel kan? Gampang. Kalau tahu ilmunya gampang. Jelas apa enggak? Jelas. Nah itu dia teman-teman ya, mengenai yang mesti kita keluarin buat zakat fitrah nanti ya di penghujung Ramadan. Ini kan baru hari kedua Ramadan puasa. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.